Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga pembelajaran kita hari ini memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berkah. Anak-anak, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, menyebutkan tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, menyatakan bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan sunnatullah. Metode dakwah yang santun, moderat, bil hikmah wal mau'izatil hasanah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, anak-anak mampu membuat bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Anak-anak, jauh sebelum Islam datang ke Indonesia, nenek moyang kita menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, apa itu animisme? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau belum tahu, dengar Ustazah jelaskan ya. Animisme yaitu mempercayai bahwa setiap benda di bumi pada kawasan tertentu seperti pohon, batu besar, dan lainnya mempunyai ruh atau jiwa yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Sedangkan dinamisme yaitu keyakinan nenek moyang kita terhadap kekuatan yang berada dalam suatu benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan mara bahaya, seperti misalnya keris ataupun batu. Mereka menganggap keris dan batu itu memiliki kekuatan tertentu. Nah, setelah datangnya Islam ke Indonesia, maka kepercayaan itu sedikit demi sedikit hilang dan digantikan dengan kepercayaan tentang agama Islam. Nah, ada 3 teori tentang penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh Senok Hogrenye. Beliau mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah. Teori Mekah ini dikemukakan oleh Buya Hamka. Buya Hamka berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh saudagar Arab, kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Buya Hamka menentang daripada teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam itu dari Gujarat. Sebaliknya, Buya Hamka itu mengemukakan bahwa Islam itu datangnya dari Mekah, sedangkan Gujarat itu hanyalah persinggahan. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Jajadiningrat. Beliau berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Kenapa begitu? Karena beliau melihat adanya kesamaan budaya orang-orang di Indonesia dengan orang-orang di Persia, sehingga beliau mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari Persia. Nah, bagaimana Islam menyebar ke Indonesia? Berikut ini beberapa strategi penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui perdagangan. Para pedagang Arab
Datang ke Indonesia, mereka menyebarkan agama Islam. Yang kedua, melalui budaya. Penyebaran Islam di Indonesia juga menggunakan berbagai media kebudayaan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama para wali songo di Pulau Jawa. Yang ketiga, melalui perkawinan. Para pedagang Muslim memiliki status sosial dan ekonomi yang relatif baik, sehingga penyebaran Islam lebih cepat dengan penduduk pribumi, sehingga mereka tertarik dan memperistrikan perempuan-perempuan penduduk Indonesia sebagai pasangan pedagang-pedagang Muslim. Dan yang keempat, melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu jalur pengembangan ajaran Islam di Indonesia yang strategis sampai sekarang. Adapun media pengembangan Islam melalui jalur pendidikan yang pertama dilakukan yaitu dengan pendidikan di pesantren. Yang kelima, melalui politik. Dukungan kekuasaan politik di Indonesia juga merupakan salah satu faktor penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Artinya, penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan kerajaan. Dan yang terakhir yaitu melalui tasawuf. Jalur ini merupakan salah satunya yang dilakukan oleh ulama-ulama tasawuf, yakni perilaku yang mengatur tentang cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, banyak tokoh ulama yang berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Salah satunya yaitu tokoh Wali Songo yang seperti saya tampilkan di layar. Kenapa dikatakan dengan Wali Songo? Karena mereka berjumlah 9 orang. Tokoh-tokoh Wali Songo tersebut terdiri dari yang pertama Sunan Ampel, yang kedua Sunan Bonang, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Rajat, yang kelima Sunan Gunung Jati, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Kudus, yang kedelapan Sunan Gresik, dan yang sembilan yaitu Sunan Muria. Ini adalah nama-nama Wali Songo penyebar ajaran Islam di Indonesia. Anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap anak-anak mampu memahami dan memperdalam lagi tentang sejarah dan peran-peran tokoh ulama dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Ustazah mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.